Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di podcast Komika. Ya. Podcast Komika. Ya, bersama saya ada Musdalifah Basri di sini dan abangku Kabrata. Saya Mama Dede. Kok openingnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terbiasa, Mama Dede. Bang. Ya. Ini terbiasa aku tuh apa-apa harus di Iya. awali dengan salam. Betul, alhamdulillah. Alhamdulillah, Bagaimana Bang. Mama Dede sehat? Udah dipecat, Bang. Udah nggak tahu kabarnya gimana, Bang. Aduh. Tidak apa-apa, sabar ya kan. Kalau rezeki tertutup satu, insya Allah yang lain juga tertutup. Jangan, Bang. Tidak. Jangan. Halo Lancarlah. Aji. Halo Kak Ipa. Aji DPR. Aduh, Masih nempel lagi. itu Enggak, ya? Janganlah, udah Aji aja. Sudah. Iya. Aji udah aja. udah muak, udah muak. Iya, iya. Udah muak Iya, sama Udah Dewa. muak lah. Udahlah. Aji mumpung tapi Aji, kan. Iya. jadi teman-teman ini ada Aji di sini ada Priska. Ada Kak Nah, Priska. buat teman-teman yang bingung ini siapa ini yang pakai baju kotak-kotak ya kan? Dia ini juara stand up DPR dulu. Stand up DPR dulu tahun Aji. berapa? Di 2009. 2018. 18. Kenapa 2018 dia juara 1. Juara satu. Juara 2 Marcel ya? Juara 2 Juara Marcel. 3 Kiki. Kiki. Nah, 2 orang ini sudah jadi artis, dia masih begini. Emang biasanya juara 1 gitu, Bang, terlupakan. Iya. Juara 2, 3 tuh naik. Menangnya di lomba doang, di Iya. kehidupan nyata kalah telak aku. Kalah telak. Telah. Oke, kita temanya apa nih hari ini? Pak? Temanya ini karena kita menggambarkan keempat kita. Keempat. Menggambarkan keempat kita. Kita apa ini menggambar begitu? Jadi temanya ini menggambarkan bagaimana kehidupan kita Di mana di? di Jakarta. Oh, perantauan berarti ya. Perantauan, Bang. Oh, iya. Gitu, Bang. Langsung Jadi- ditebak Bridgingnya. ya. Gitu. Jadi- Kan dia perantauan gitu, Iya, Bang. betul. Berarti hari ini kita bakal bahas soal bagaimana kita merantau, cerita pertama kali kita merantau begitu. Seru pasti nih karena seru, ini saya lihat sekali dulu waktu tuh di Komtung dia Pertama mau kali ke iya di Jakarta. Komtung ya. Iya, pertama kali Dia itu di Komtung. Pertama kali Hmm. ikut audisi Suci 8. Suci 8. Suci Iya, 8. dia Baru meski merantau langsung ikut Suci 8. Iya. Enggak, itu ini doang, audisi doang, belum Audisi. tetap di sini bareng-bareng sama anak Palembang komunitas waktu itu. Dia duduk di luar merokok begitu kayak ini anak kecil ini tidak ada Tidak ada masa depan, iya, tahu tidak ikut diawasi stand orang up. tua. Nah, siapa dulu nih Pak yang mau cerita? Aji deh, boleh deh Kak Aji dulu, Aji. oke. Oh, berarti dirimu waktu masuk ke Komtung itu belum ada ini apa namanya? Rencana untuk tinggal di Jakarta gitu. Belum, cuman ikut audisi doang gara-gara bareng-bareng sama anak Palembang waktu Iya, itu. itu audisi pun Suci bukan 8. masuk Komtung, dia waktu itu kan dia ke Jakarta terus tempat nginepnya di Oh, Komtung. tempat nginepnya di oh, Komtung. tempat nginepnya di Komtung. Iya, Komtung. sama anak Palembang. Itu audisinya niat banget atau iseng? Itu. Heeh. Itu iseng sih. Iseng ya? Iya, dan emang hasilnya di-cut emang. Emang gitu. Iya, aku waktu itu di-cutnya ini digendong Bang Panji keluar ruangan. Kena mental, Karena mental anak mental kecil. kena. Aduh. Itu kamu masih sekolah? Iya, masih sekolah. Gila, masih sekolah. Masih Gokil. kelas 2 waktu itu. Kelas 2 SMP. STM, kelas 2 SMA. Oh, Iya. kelas 2 SMA. Nah, tapi cerita pertama kali selain yang di audisi ini cerita merantau tuh bagaimana? Nah, itu Kan sekarang sudah menetap di Jakarta tuh. Oh, berarti habis dia ikut audisi nggak balik-balik? Enggak, balik dulu, Balik balik dulu. dulu. Itu kan audisi Suci 8 itu 2018 bulan Februari lah kalau Iya. nggak salah. Terus kenapa balik ke Jakarta, kan udah nggak ada harapan? Iya, mentalmu juga Iya. Mental kan sudah udah kena. lempar kan. Nah, masalahnya setelah aku harapan stand up-nya Sirna di Jakarta waktu balik ke Palembang, aku di DO. Nah, harapan pendidikannya juga Sirna kan. Jadi balik lagi, Jadi muter balik gambling. lagi, muter balik Oh, lagi. iya. Oh, dia udah di sekolah? Bukan di DO, aku yang mutusin buat keluar. Oh, Memang terlalu hidup- idealis ya. Pak pendidikan. Emang hidupnya Iya, aneh penuh banget kesirnaan. sih. Jangan dicontoh ya Iya, teman-teman. jangan dicontoh, jangan dicontoh. Iya, jadinya seperti ini. Kehujanan tadi. Aduh. Jadinya ya Kalau jadi Kiki kurus. dan Marcel hujan kan tidak basah. Iya, Iya. kan naik mobil. Naik mobil.
Aduh, maaf. Aduh. Maaf ya, kita juga masih itu kok. Tidak masih masalah. naik motor. Iya. Maksudnya dia tadi baru masuk kehujanan. Basah, kurus kayak tikus. Enggak, aku pikir Kayak tikus di nih, banjir gitu. Ini orang nggak pernah kelihatan nyabuk. Aku pikir gitu. Matanya merah tadi penuh air, orang nangis apa ya? Iya. Sakit kan, helm nggak ada kacanya lagi. Gatal muka ya, Iya, gatal aduh. muka. Aduh. Ini dia ganti baju gak sih tadi? Ganti. ganti. Nah, baju di dalamnya nih basah. Baju Tuh, di dalamnya basah. enggak. Pegang, Bro. Baju Ya di luarnya ngapain? doang. Mending kamu pakai kemejanya aja deh. Iya, kasihan. Masuk angin udah kau. ada kan udah ngetek ini. Iya kali. Iya. Tidak, ganti Ntar baju. aja, ntar. penonton masih tunggu kok. Oh masih tunggu. Lanjut cerita, lanjut. Berarti Bagaimana? Haji sekarang tinggal di mana? Kalau sekarang ngekos di daerah Cinere. Cinere. Di daerah Cinere sekarang. Waktu itu kan lu pernah tinggal sama Sama Bang Mo. Iya sama Pak Moa. Itu Jadi- pertama kali tinggal sama Pak Moa. Nah, gimana tuh bisa diceritakan? Jadi anaknya Pak Moa. Heeh. Jadi kan waktu itu ini aku tuh kesini pas audisi Suca. Hmm. Waktu audisi Suca di Bandung aku nanya kontrakan ke dia, Pak, di mana ya kontrakan yang murah kira-kira? Sama gua aja katanya. Gua sendiri nih gitu. Gokil. Biar Baik bantuin, hati. biar Dirangkul, bantuin. dirangkul. Baik banget ya. Dipakai aku dah. Pantas, pantesan Aduh, lu. iya. Di sini kamu udah usah bayar. Aduh, nggak bayangin lagi mukanya Pak Moa. Wah lagi. Terus. Ya udah gitu akhirnya Aduh ya Allah Pak Moa, ih kok lu mau aja sih? Sekolahnya nggak kelar. nggak kelar itu pun aku mutusin berhenti tuh bukan gara-gara sengaja pengen berhenti karena nggak naik lagi aku tahun itu. Oh, memang bego ya. Oh, gara-gara absen nggak pernah Oh, sekolah nggak aku. pernah sekolah. nakal. Sampai sekarang kamu nggak ini. Oh kalau sekarang udah ngambil paket C. Oh. Udah Paket C. paket C udah kuliah malah. Kok aku kayak lega banget ya? Oh. Iya, karena Aktivis banget emang ya. Prihatin gak sih? iyalah Zaman pendidikan. sekarang masih ada yang putus sekolah gitu. Kalau kuliah mungkin oke lah, enggak apa-apa ya kan. masih bisa usaha kapan-kapan. Ini SMA loh. sekolah. kamu Karena putus udah di paket kelas C, dua. udah sekarang lagi kuliah semester 2. Wah, puji Tuhan. Iya, Lega udah. lagi apa? Udah lega Tapi berarti kayaknya ya. kuliah nih DO lagi kayaknya. Aduh, janganlah. Janganlah. Karena kau harus fokus di kuliah kayaknya sih. Iya. Saran yang baik. Karena itu yang saya ikuti. Waduh. Kuliah aja kayaknya. Iya. Lebih aman ya. Lebih pendidikan. aman, lebih Oke. Terus ketika merantau tinggal sama Pak Mo itu bagaimana pengalamanmu? Selain dipakai. Selain dipakai ya. Selain dipakai. tinggal sama Pak Mua sih emang jarang ketemu soalnya dia ngojek kan tiap pagi tapi yang jelas kalau malam itu ya ketemu paling langsung tidur paling cuman apa sih istilahnya sama baunya doang gitu ngobrolnya. Dia pernah cerita Pak Moa bau. Iya. Iya. Terus kalau ini malam dia kan sering teleponan pacarnya ya katanya. Aduh. Dia- jangan Oh, diceritain itu. jangan Jangan diceritain. Iya. Orang sudah menikah. Oh, udah menikah. Ya Maaf, Pak Moa. Maaf. Tapi nggak apa-apa sama yang nikah itu juga kok. Oh, serius? Enggak. Pinter banget, Mas. Terus berarti teman pertama perantauanmu itu Pak Moa. Pak Moa teman pertama hitungannya. Kocak ya. Mm-mm. Anak bayi datang ke perantauan temenan langsung bapak-bapak Sama gitu. bapak duda gitu emang kayak anak sama bapak aja gitu. Tapi apa ya orang tuamu mengizinkan begitu kau tinggal sama bapak-bapak? Enggak, aku bilang ngekos sama teman kerjanya apa ini Gojek. Gojek ya? Oh dia Gojek sambil kuliah. Iya aku bilang ambil kuliah. Bohong aja bohong gitu. Iya kuliah ngantar GrabFood. Di kampus mengantar buku-buku ketinggalan. Takut aku jujur soalnya ibu aku juga janda kan ntar jadi video callnya sama ibu aku. Sedih banget. Oh berarti Beneran jadi ibumu bapak. Iya. Tapi udah direstui karena udah Iya. terikat kan hatimu dengan hatinya Pak Moa. Tapi berarti ibumu tidak tahu betul-betul mukanya siapa awalnya yang ya awalnya nggak tahu tapi lama-lama aku kasih tahu gitu. Kasih tahu kaget tidak? Akhirnya nggak kaget gara-gara taunya juga tahu sendiri ibu aku tahu dari IG gara-gara Pak Mo mulai naik kan waktu itu kan. Oh iya. Menang UFC segala macam gitu. Udah tahu ini Pak Moa Ini nih. Pak Mo nih gitu. Iya iya, aman lah berarti anak saya ya kan. Sama komik berprestasi gitu, Oh. katanya. Berarti tempat tinggalmu pertama itu di Pak Moa. Terus habis itu berapa lama kau Tinggal sama- iya. Sama Pak Mo tuh 5 bulan. Cuman 5 Oh, bulan cuma berarti ya. 5 bulan, cuma 5 bulan. Habis itu aku ngekos sendiri Mm-mm. sebulan. Habis itu balik ke Palembang. Ah.
kesini lagi itu tinggal di base campnya Jaktim, sempet di base camp komunitas Jaktim. Oh, Oh. berarti bisa dibilang kau tinggal sama Pak Muat terus tinggal di base camp Jack. Tidak ada ongkos ya kau ya? Iya, Tidak ada kos ya? Tapi ini semua patungan semua. Oh, patungan, iya, Enggak iya. bayar, enggak numpang gitu, enggak numpang. Yang numpang sekali yang numpang. Di mana tuh? Di Ojan. Oh, di Ojan. Heeh. Tapi kenapa cuma sekali? Ya gimana itu ceritanya? Aku tuh numpang tapi deposit, Bang. Itu kan ada usaha. Bagaimana? Ini unik sih kalau menurut aku. Oke. Dia kan buka usaha tuh jualan ayam geprek. Iya. Jualan ayam geprek. Ojan. Itu kan dijadiin base camp tuh sama anak-anak Bekasi kan. Iya. Anak-anak Bekasi nginep sana mulu, aku mikir, mending aku di sini aja nih gitu awalnya. Aku dapat tempat. Iya kan? Iya. Dan emang aku mau pindah nggak dibolehin sama emaknya Ojan itu. Mau pindah. Ya udah karena suka sama Aji. iya, karena aku nggak enak, ya udah aku ada job gitu. Ya lumayan lah aku oper ke sana semua duitnya, Oh, gitu. deposit. Iya, buat iya. nutupin aku makan. Iya, biaya hidup kau di situ lah. Biaya hidup aku di situ sama biaya buat nutupin anak-anak yang bayarnya entar. Oh, Iya, banyak juga ya? Banyak juga. Tapi kenapa istilahnya deposit? Kan deposit nanti dikumpulkan 1 tahun uangnya bisa diambil. Iya. Berbunga. Iya. Aku nggak tahu sebutannya sih, emang nggak pendidikan. Aku iya sih. Aku Iya. pikir kenapa jadi Putus sekolah deposit. ya, putus sekolah Kalau sih. misalkan kau itu deposit nanti nabung itu iya, kan ya. nabung. Apa sih istilahnya? Sebenarnya kau lebih ke mendanai kan? Iya. Karena kan kau tinggal di situ, ini saya kasih ini ya kan karena biaya saya Bayar juga di deh. muka. Iya, Ah, sebenarnya bayar di bayar. muka, bayar di muka Bukan aja deposit. gitu. Ya, Bayar di muka. ya begitulah kalau udah sekolah. Iya. Ya makanya sekolah ya teman-teman ya. Goblok goblok. Oh, terus merantau akhirnya ngekos sekarang. Sekarang ngekos. Nah, paling berat itu apa? Kalau saya kan paling berat itu kalau misalnya ngekos tengah malam terus kayak belum bisa tidur, kita ingat orang tua. Oh, itu berat sekali tuh. Kayak aduh bagaimana ini ya? Kita jauh begitu. Kamu gimana? Makanya aku nggak pernah mau ngekos sendiri. Oh. Sekarang berdua lagi sekarang. Berdua lagi. Sama Pak Moa lagi. Enggak. Kalau sekarang sama ada Mamanya Bang Ojan. Bonar, Bang Bonar. Enggak juga. Kenapa jadi ikut aku dia sekarang? Membenar. Mana lu ya? Heeh. Di Komik Medan. Di Cinere. Berarti tidak terlalu parah juga ininya ya. Hidupmu itu aman-aman lah begitu. Tidak ada Hidupnya yang friendly. Iya, tidak ada yang Biasa-biasa aja. betul-betul di titik yang aduh bagaimana ini. Tidak pernah ada Enggak. perasaan begitu. Enggak ada, biasa aja. Oh. Normal-normal aja, normal lurus-lurus aja gitu. Juara. Yang terus- penting hidup ya Aji. Heeh. dan dapat motor dulu dia ini. Iya. Tapi dijual. Dijual. Nggak sanggup biayanya kan? Iya, biaya perawatannya mahal katanya Iya, kan. Vespa. Heeh. Iya kan, bannya itu kalau nggak salah 150 juta apa? Enggak Bang, motornya aja cuma laku Iya. 30. Enggak kalau nabrak mobil mewah Oh, gitu. iya. Nah, Iva gimana nih, Pak? Priska atau siapa lagi, Pak? Aku dulu deh. Ipalah. Jadi Iva kan merantau gara-gara prestasi bang sebenarnya. Oke. Sudah. Ini kebalikannya. Kebalikannya. Maaf ya Aji ya. Maaf ya, Ji. Maaf ya Ji. Begini loh harusnya, Ji. Gak apa-apa buat ada contoh baik contoh buruk. Iya, Bang. iya, betul. Gara-gara merantau gara-gara Suca. Karena dipanggil sama Suca itu juga dibiayain kan. Ya udah tinggal rumah pertama ya asrama Suca. Itu rumah pertama. Bukan rumah Pamuam. Asrama Suca Iya, aku. Asrama Suca. Asrama Suca. Habis itu ngekos sama Kak Sri Rahayu. Oh, itu ngekos. Iya itu ngekos berdua sama Kak Sri. Cuman karena kejauhan, dia tuh deket Tangerang. Oh, jauh Mau dia. apa-apa open mic tuh jauh. Akhirnya aku ngekos di daerah Jakarta Timur. Ngekos sendiri. Condet. Di Condet. Iya. Di Condet. Habis itu ternyata di Condet itu aku punya sepupu. Mm-mm. Udah tinggal Kenapa ternyata punya sepupu? Iya, Kayak baru nemu gitu. Iya baru nemu. Wah, aku baru punya Anjir sepupu. kayak sepupu saya di sini. Kenapa kau enggak bilang begitu? Dia di Condet juga ngabarin, Musdalifah apa kabar? Tinggal di mana sekarang? Di Jakarta. Kamu di Jakarta juga? Oh di Condet. Oh iya aku dekat PGC. Oh tinggal di situ dekatnya. Cuman karena saya kurang laku gitu ya. Setelah ada Suca 2 akhirnya uang tuh pernah habis sama sekali. Oh iya, terlalu foya-foya sih kau. Kayaknya saya kebanyakan makan geprek bensu. Karena, tiap siang. Karena buat teman-teman ya, dulu itu Musdalifah pada saat Suca 1 kan meledak sekali tuh. Yang juara 1
Cemen ya? Cemen. Terus dia juara Aku 3. juara 3, Epi juara 2. Dan juara 3 pun mukanya dia di mana-mana ini di Indosiar, setiap ada apa Musdalifah lagi. Pokoknya wajah komedi perempuan itu dia ini. Oh iya, iya. Pulang ke Pinrang kau kayak di ini tuh di dada-dada Di begitu. dada-dada. Di rooftop arak. ya, di sunroof mobil. Di mobil Barakuda. Barakuda. Gokil. Keren gitu. Keren banget ya. Iya. Keren banget. Ngeri. Sampai ada Arafah. Sampai ada Arafah. Pulang di sana juga orang udah salah sebut Arafah. Waduh. Udah lupa Udah sama lupa orang yang sama diarak-arak. Ingatnya Musdalifah Nasar aja kebanyakan. Jadi pernah ke Abrata. Waktu itu uangku sama sekali tidak ada, cuma 2.000. 2000. 2.000. Aku numpang makan itu di rumah sepupu. Dia numpang makan rumah sepupu, nggak jajan, token listrik nggak ada. Jadi bener-bener nggak ada uang sama sekali waktu itu. Pernah Ya ada Allah. beberapa bulan. Tapi Gitu. bagaimana setelah makan Sedih ya bang ya. Iya. dapat job Enggak, lagi aku setelah baru itu? aja pantesan waktu itu aku beli kamera ke Nonmus kan. Iya. Ya aku beli kamera dia. Oh, Waktu sampai itu- jual kamera Iya, kau. Kan job kita nggak tahu Iya. kapan datang. Jadi apa ada barang berharga, kamera kah, apakah Iya. jual. Waktu itu juga dia nawarin, Kak Brata mau beli BH enggak? Ya, Sampai segitunya. punyanya juga gila. Sampai Jual BHB. dong. Oke, itu sampai kau apa? 2000 itu parah juga sih. Lebih ke maintenance uangnya sih. Iya, Kalau sebenarnya bagus maintenance juga uang. cara ini mau toh, kalau lah keuanganmu juga kayaknya. Karena kau dari besar sekali namanya, harusnya kau bisa ini. Iya, saya Tapi salahnya terlalu- nggak menjaga itu. Betul. Terlalu berpoya-poya dengan kekayaan. Parah sih kau. Berpoya-poya dengan Poya-poya kekayaan. dengan- Kalau Sesaat. Priska bagaimana Priska? Aku tuh ngerantau 2 kali. 2 kali kayak Aji dong ya? Iya Pulang benar, dulu. kayak Oke, gitu. oke. Tapi pertama itu aku bilangnya yang pertama legal, kedua enggak ya. Jadi yang pertama Kenapa legal? Kayak Tidak. pertama lulus SMA itu Iya, ngerantau iya. baik-baik gitu, jadi diizinin sama orang tua. Ke Jakarta tuh. Iya, malah Iya, iya, disanguin iya. gitu-gitu biasa kan Oh, orang oke, ngerantau oke. pertama Enak Itu saya kali. yang legal. Ya udah ngerantau, lulus SMA ngerantau ke Jakarta. Waktu itu niatnya mau kuliah tapi tahun depannya. Jadi aku Oke. tuh kerja dulu, nabung, terus sambil nyari universitas apa, nanti kalau misalkan kuliah nanti sambil kerja gitu Oke, rencana iya, iya, awal. Rencana awalnya ya. Oke. Ya, rencana awal yang baik menurut kita gitu kan. Nah terus 2014 belum setahun aku kerja, baru kali 10 atau 11 bulan bapakku meninggal. Yo. Jadi mau nggak mau balik, waktu itu balik terus ngurus pemakaman dan lain-lain. Uang yang buat kuliah tuh ludes dong, habis dong. Iya dong. Nah atas itu pas meninggal itu pas momen lagi Natal lagi 28 Desember, jadi pas masa-masa masih Natal kan. Aduh, berat juga ya. Pulangnya juga kayak yang ini musim liburan, Ya, ongkosnya harusnya juga mahal dan sukaria di situ kan. Iya, harusnya nonton Home Alone sama ayah. ternyata alon beneran. Ternyata alon beneran. Jangan didoakan. Ya kan? Ya udahlah pulang, habis itu rencana yang semula itu berubah semua semenjak bapak meninggal tuh, semua rencana hidupku tuh berubah karena nggak nyangka aja nggak ada persiapan juga kali kita nggak Iya, pernah iya. punya persiapan orang tua meninggal nggak sih ya kan. Betul lah. Kayak, Tidak ada lah pasti. terus tuh waktu pas bapak meninggal itu adik-adik masih kecil-kecil, aku punya adik 5 orang cowok semua. Waduh. Yang di bawah aku persis itu lagi kelas 2 SMP, itu masih kecil. Jadi yang lain tuh ada yang baru, yang bungsu itu baru ulang tahun pertama, baru umur Waduh. setahun. Jadi kecil-kecil banget mau nggak mau ya. Tongkat estafet ke Anda nih. Ya Jadi kan? kayak Tanggung jawabnya. yang rencana-rencana aku buat diriku tuh nggak ada, udah nggak ada, udah di Iya, nomor iya. kesekian, udah harus prioritasnya yang lain gitu. Jadi Iya, pas iya. balik-balik dari sana aku kerja lagi itu udah beda kan, prioritas udah beda, apa segala tabungannya juga udah beda lagi arahnya kemana. Terus aku mungkin kaget kali ya, kayaknya itu tuh sampai sekarang aku ngerasa titik terendahku tuh itu sih, Itu pas ya? ditinggal bapak itu sih kayak Ya memang sih. iya sih Iya kayak sih. Memang ada gini ba- rasanya gitu. Ada loh, kayak, memang peribahasa manusia yang merencanakan, Allah yang menentukan. Tapi ini kan Yesus. Iya. Yesus yang menentukan. Yesus memang dia Iya. jago bidang perencanaan. Iya, iya, Habis iya. itu, tapi di situ loh Pak yang kayak kita ada bukan peribahasa sih, kadang-kadang kita nemu kata-kata bilang apa, cinta pertamanya anak perempuan itu ayahnya. Ayahnya. Dulu tuh waktu bapak masih hidup aku baca itu kayak biasa aja gitu loh. Pas- Tapi pas udah meninggal kayak oh iya ini rasanya patah hati gue bilang gitu Iya, kan, iya, kayak iya, itu betul, sakit betul. banget sih. Dan saking syoknya kali sampai yang sakit ngedrop banget berbulan-bulan dan sampai kurus. Aku dulu nggak sekurus ini beneran. Jadi iya sampai habis ada kali 20 kilo badanku turun. Oh. 15 sampai 20 kilo dalam waktu singkat, terus ya udah stresnya tuh berkepanjangan tanpa aku sadari.
Semenjak itu jadi mau nggak mau disuruh pulang lah 2016. Jadi dari 2014 aku struggle 2015 sendiri di sini. Iya. Kerja harus kerja, nggak kerja adik-adik gimana gitu kan akhirnya. Iya, Tapi nggak kuat badanku sendiri. Pulang lah 2016, dirawat pertengahan tahun itu lumayan lah, kayak maksudnya dapat perhatian keluarga, jadi cepat lagi pemulihannya, Iya, iya. sehat. Gendut lagi. Nggak juga, nggak bisa sampai sekarang. Oh. Dari titik aku Udah- gemuk terakhir tuh 2014. Udah permanen. Sampai sekarang udah nggak bisa gemuk lagi. Nah 2016 itu mikir dong, mau nggak mau kan adik-adik tetap harus lanjut sekolah, tetap harus makan, aku harus Iya, gimana pasti. gitu kan. Iya. Di sana tanah ada, cuman kan berkebun kan. Iya. Nggak mungkin orang sekurus aku bisa ngolah tanah segitu kan, ya kan nggak Iya, mungkin iya, juga, pasti. cewek juga gitu, adik-adik masih kecil siapa yang mau diharapin. Jadi aku izin lagi nih mau ngerantau sama mama baik-baik. Sudah siap tuh Ah, kayaknya. ah. Nah, izin mentalnya udah siap. Ternyata nggak diizinin karena takut sakit lagi dan kayak kemarin Oh, kejadiannya oh, gitu kan. ada Nanti, ketakutan itu lah kau pasti. sendiri lah apalah segala, kabur lah aku. Nah, itu disebut ilegal. Nah itu yang aku bilang Oh. ilegal karena tanpa persetujuan. Nggak ada Aku persetujuan. kira ilegalnya jadi imigran gerap di iya. Amerika. Bisa Iya, dibilang ilegal. imigran gelap sih maksudnya. Aku Iya, juga bisa. perginya diam-diam gitu, beli tiket apa semuanya, dan itu aku pakai kapal tuh nggak sih, kabur dari Oh iya. jual handphone, beli tiket gitu-gitu, kayak benar-benar kosong, nggak pegang apa-apa. Jadi kau beneran kabur. berangkatnya itu jam berapa? Itu tuh aku berangkatnya pagi. Pagi. Cuman sempat kayak cekcok dulu sama mama sampai di titik dia yang udah nggak mau nahan. Kalau kau pergi berarti ya udah keluargamu bukan di sini, udah kayak gitu loh. Oh, Aku sampai pas sudah kabur tahun 2016 itu 2018 baru bisa ngobrol baik dengan mama. Jadi dia ada bener- 2 tahun. Beneran itu dong, beneran Natal enggak. pun dia nggak mau ngucapin nggak apa gitu, udah benar-benar kayak yang dia kesel aja kenapa lu ngambil tindakan sendiri kayak gini gitu loh. Oh, berarti kau betul-betul bertengkar terus berangkat. Iya, ya? gitu. Kayak film-film ya? Bener, Pokoknya aku akan pergi dari sini. Dur, petir. Langsung pergi ya kan. Tapi perjalanan aman tuh. Tidak ada yang kayak karena orang tua mau kau kasih sakit hati, ada cobaan di depan menantimu itu benar ini. banget. Ah. Makanya aku bilang kayaknya harus patuh deh sama orang tua beneran dah. Ya kan takutnya Iya kan. kan? Tidak mungkin di film-film iya, dong. durhaka, Pasti di durhaka. dunia nyata ada. Aku tuh udah berangkat, tas kan nggak boleh. Jadi mama tuh pokoknya semua barang yang bukan dari uangku nggak boleh aku bawa Iya. dari rumah. Semua barang yang punya aku harus aku bawa, nggak boleh tertinggal. Sampai aku sisir rambut rontok disuruh pungut. Ya Allah. Sumpah saking keselnya kayak ini rambut. Jadi aku pergi nggak bawa koper, nggak bawa apa, pakai kardus tau gak sih? Iya. Kardus jarum, Iya, iya, iya. gudang garam. iya. Gudang garam. Itu buat ijazah apa semua tuh dalam situ gitu loh. Rambut rontok dia di situ. Iya. Hei, jangan pergi dulu. Ini dakimu masih ada. Dimasukin ke dalam kardus. Gitu. Jejak kaki gitu. Akhirnya udahlah naik kapal. Waktu itu tujuannya kan ke Tanjung Perak, Iya. Surabaya. Di Bali dong sosokan. Kan sempat transit gitu kan kalau kapal kan. Di Yoi. Bali 7 jam ngisi air kan lama, belum pernah ngeliat Bali. Wih keren nih Bali, turun. Jalan-jalan dulu dong, ya kan? Jalan-jalan dulu. Naik kapalnya tuh ternyata udah mulai kosong penumpangnya. Jadi kita dipindahin deknya. Tas saya udah dipindahin, saya nggak tahu di mana. Nyari lah itu, oh dipindah mbak ke bawah semuanya gitu. Ke dek 3, oh ada tas saya. Tapi panik belum dong. sadar. Ada tasnya tapi belum Iya. sadar, ternyata isinya nggak ada. Jadi Udah mulai ada cobaan gara-gara mau jadi ini uang- melawan bunda. uangku tuh yang benar-benar cuman buat waktu itu rencananya pengen ke Jakarta lagi kan. Iya. Karena kan aku udah tahu situasi Jakarta lah sebelumnya, belum iya. pernah ngerantau kemana pun kan. Jakarta oke lah, ini gue bilang naik dari sana kereta bisa lah, gue bilang gitu. Uang itu hilang bang, aku nggak ada uang di Surabaya. Sumpah itu pertama kali itu kayak aku mau nangis. Ya nggak nyelesain masalah juga. Iya, iya. Jadi semua itu dongkol banget semua kayak. Mungkin dalam hatimu kayak cepet juga cobaannya ya. Tapi kayaknya Belum sampai, belum Iya sampai loh. rantau. kayaknya udah harus siap gitu kan. Oke, ini aku gimana ya di Surabaya ya, handphone nggak punya ya kan, habis jualan handphone buat beli tiket gitu. Udah nyampe Surabaya jualan gimana? Ada temanku yang tadi temen segeng waktu Iya, SMA, iya. kuliahnya waktu Hamzah. itu di Surabaya, bukan si Ira. Oh, Yang Ira. segeng. Nah dia tuh kuliahnya di Surabaya, sempat ngubungin dia apa sono sini. Jadi sempat sama Ira waktu itu. Terus aku ikut audisi Suci 7. Oh ikut. Jadi open mic pertamaku tuh di panggung audisi Suci 7. Gokil, Gokil. pede banget Anda ya, mantap sekali ya. Open mix itu 7. Gokil, langsung pecah tuh di situ bahas Langsung keluarga pecah. kayaknya. Atau digendong abang Panji. Digendong juga. Digendong juga. Kita iklan dulu ya, kita iklan dulu. Di sini yang Kristen banyak kan? Coba tepuk tangan yang Kristen. Gue suka mabuk, tapi pacar lu kerudungan bang. Beda agama, mantap. Dibodohi oleh cinta bang ya. Ini korban-korban kutu aja yang gini-gini bro.
Astaga. Di upstairs bang, dengerin bang. Udah berapa tahun? Idi 2 tahun. Apa rencana ke depan? Apa emang lagi nyari tanggal putus atau? Jadi open mic pertamaku ya di panggung Suci 7 itu. Itu tuh memang so ide sih bang. Aku tuh nggak ngerti stand up. Tiba-tiba ya. Tapi penikmat stand up dari 2015. Oke, Jadi iya, suka nonton yang Udah di- ngerti lah mana di- lucu mana enggak. Iya. Belum juga. Oh, belum juga. Penikmat aja. Cuma Penikmat nonton-nonton aja. aja. Jadi dulu tuh nonton gara-gara malam minggu Miko gitu-gitu loh. Iya, Jadi sering iya, nonton. iya. Ini kok muka-mukanya kayak asing menurut aku yang main-main di situ kan. Tidak Ternyata asing. kayak Iya. ternyata pas aku cari, oh asing karena maksudnya bukan artis-artis yang biasanya aku nonton kan dulu kan. Oh, asing. asing. Saya Ya, kita pikir- pikir asin, penuh tidak. keringat. Tidak, justru saya pikirnya dia sudah nonton stand up, terus nonton malam minggu Miko. Enggak, aku malam minggu Miko dulu. Oh. Nah, terus ngeliat kan Penikmat ada malam minggu Miko. Jadi ada kayak Babe Cabita, Ari Kriting Iya, gitu-gitu. Ini orang siapa sih gitu loh dulu Iya, tuh iya, kayak. Jadi iya. aku cari tahu din. Oh, ternyata lawak. mereka stand up. Ada kompetisi kayak gini-gini. Ini apa ya? Aku tontonin. Ternyata Oke. seru kan. Iya, Jadi aku iya, tontonin semuanya gitu-gitu kan nonton. Seru banget ini. Terus aku dulu kayak ngerasa kayak, wah, cuman ngelucu depan orang gitu bisa lah. Gitu. Itu kalimat selalu muncul di kepala komik-komik Komik pertama. baru Iya, gitu. komik Gitu. baru. Gampang banget. Gampang Cuman di banget depan nih. gitu. Cuman Yoi. ngomong orang ketawa gitu. Karena memang aku di kelas dulunya badut gitu loh. Oke, Jadi iya. kayaknya ngerasa kayak, oh bisa lah kayak gitu. Ngeremehin Iya. awalnya ngeremehin. Terus pas aku yang nyasar-nyasar di Surabaya ini, numpang-numpang ini, aku lihat ada apa namanya poster gede banget tuh. Audisi Suci 7 di Airlangga. Wits. Mau ikut. Terus aku bilang, oh ini nih kan yang lawak-lawak ini. Iya, Aku bilang. Nantangin. Ikut dong. Ikut lah. Ngobrol-ngobrol daftar-daftar ikut ke Iya. Airlangga. Waktu itu Bang Panji ininya. Jurinya. Jurinya Bang Panji sama satu lagi siapa ya aku lupa. Pak Dendro. Pak Indro aku ingat calon. Nah udahlah itu ngantri sampai malam kan. Itu kan anak Iya. komunitas semua kebanyakan kan. Iya. Terus mereka ngobrol aku dengerin, oh gini ternyata oh gitu kan. Iya, Jadi iya, kok iya. orang-orang punya teman aku doang enggak itu kan. Iya. Udah lah masuk. Dan itu kan audisinya keras banget sih Suci ternyata ya. Jadi kayak kamu ngomong belum kelar udah di-cut, kadang baru salam udah di-cut gitu-gitu kan. Dan itu Iya, tuh banyakan di-cutnya gitu kan. Iya, Banyakan di-cutnya daripada yang didengerin gitu. Kalau salamnya salah di-cut. Iya Iya. gitu. Kayak Akhirnya cut, orang- ulang dulu, ulang. Salahnya salah. bukan cut film bang. Langsung cut. Iya. Cabut. Aku masuk, cuman perbedaannya adalah waktu itu aku ikut audisi di saat nggak tahu stand up dan nggak ngerti teknik-teknik itu ternyata lebih nggak ada beban. Jadi kayak wah, dengan pedenya iya, yang kayak ngerasa kita Iya, ya aku iya, bisa iya. nih ngelucu. Bisa Kalau nih, masuk ya kan? pede dong, pedenya tuh pede banget, lucunya ntar aja gitu. Yang penting pede dulu Pede masuk. dulu. Udahlah dengan pedeku ternyata aku nggak di-cut. Tidak. Tidak di-cut. Jadi itu tuh setelah break azan mungkin moodnya baik kan, Iya, juri-juri ini moodnya lagi baik gitu. Terus Bang Panji gitu dengerin. Mereka malah mikirnya aku tuh dari komunitas mana gitu loh. Oh. Kayak gitu. Terus pas ngobrol-ngobrol, enggak aku malah waktu itu kan mikir komunitas apaan? Kalau di timur tuh Iya, aco, anak komunitas tuh aco. Artinya tuh anak-anak motor, apalagi kalau perempuan berarti dia nakal gitu loh. Oh. Kayak yang diboncengin gitu terus aku ngerasa kayak, emang muka aku sebandel itu apa ya gitu kan. Aku ngerasa kayak muka aku nakal ya gitu kan, kayak udah ngerasa enggak bang bukan aku bukan anak komunitas Oh, gitu. iya. Membela diri lah kayak ngerasa kayak Oh. dituduh kan. Terus pas dia bilang, enggak maksudnya kamu tuh gabung sama mana, belajar gini-gini. Terus aku kayak nalar, oh mungkin mereka ini ada komunitasnya nih, kumpul-kumpul gitu-gitu iya, yang iya, tadi iya. rame di depan. Gua bilang, Iya. oh bukan, gue bilang bukan, aku cuman nonton aja senang gitu, Otodidak. nyoba gitu. Otodidak, Nggak bilang iya. otodidak juga karena coba bilang senang aja penikmat. Udah oh ngobrol-ngobrol, kirain anak komunitas kata Bang Panji gitu. Nggak jadi ya kartunya gitu kata Oh, Bang iya. Panji. Awal itu Bang, itu yang bikin aku semangat. Terus kata dia gini, kamu gabung komunitas. Waktu itu Malang sama Surabaya lagi naik, jadi Bang Panji mention 2 komunitas itu, kalau nggak di Surabaya kamu Malang. Aku tuh bawa materi aku kabur, jadi dia nyaranin yang deket kalau aku mau nggak kemana-mana kaburnya di Surabaya itu kata dia gitu kan, 2 Oh, komunitas iya, ini. iya. Nanti kamu belajar, tahun depan kita ketemu lagi. Itulah yang aku pegang. Makanya pas tahun depannya aku udah kayak belajar, aku ke Jogja dan lain Oke. sebagainya, belajar terus ikut lagi, ternyata aku di-cut. Itu sakit banget. Giliran ikut komunitas, giliran udah Baru komunitas. di-cut. Hei, Mas Panji, bagaimana Ya nih? gitu, Padahal Mas Mas Panji yang nyuruh ya. Allah, katanya ketemu tahun depan. Itu sakit banget, itu sakit Belum hati sampai banget. sih sebenarnya. Belum sampai, Kita iya. ketemu tahun depan, insya Allah di-cut. Iya. Belum selesai kalimat. Belum kata-katanya. selesai, tapi udah pede Itu duluan. sakit hati banget. Dan itu 2 kali loh aku ikut, karena itu memang 2 kali? niat. Makanya tadi aku nanya, kamu audisinya tuh niat atau enggak? Karena yang awal iseng, yang kedua dan ketiga tuh niat. Jadi aku Lebih Suci sakit ya? 8 itu aku ikut di Jakarta dan Surabaya, 2 kota. Aku kejar lah. Aku tinggalnya di Jogja, terus aku ke
Surabaya, terus aku ke Jakarta lagi karena dikat kan. Iya. Pengen selesaiin materi gue nih di Jakarta, Iya, iya, dikat iya. lagi. Sakit banget itu Bang, Gokil. sumpah. Tapi dia lucu banget di stand up gunung ya. Waktu itu aku Iya. nonton di Iya. 2019. Stand up hutan, stand up 2019. Oh, stand up Stand up hutan. hutan, stand Dia up sendirian perempuan, terus aku sama Kiki kan. Wah, kapan ya materi kita bisa kayak gitu? Oh iya. Jadimu iya, jadi iya. panutan. Iya, saya dulu headliner dan ngeblank saya. Malam-malam ya, Pak. Iya, malam-malam ya kan. Waduh, Sama ngeri. Oke Deng Mabone juga. Iya, Oke deh, saya Emmy. pertama kali nonton Priska di situ sampai di mention ko Ernest juga ya kan. Ah, iya, Kalau Priska ini apa ya namanya? Komika baru yang bagus begitu istilahnya ya kan. Jadi Itu setelah gagal dan dikat-kat itu. oh iya. Gagal Suca juga aku. Suca tuh dapat kartu kesempatan tapi nggak ditelepon. Oh, itulah rentetan dosa-dosamu sama ibu. Makanya aku tuh kayak nelpon mamaku kayak, "Ma, udahlah, Iya. tolong kelarin gini sampai 2018 kayak dapat restu kayak udahlah kalau itu jalan hidupmu kau di rantau aja kalau memang nggak mau di." Nah, baru Itu tuh baru tenang, sumpah Baru. itu baru tenang banget. Baru itu Abis awan teleponan. langsung biru ya kan. Tadi kan mendung terus ya. biru. Ngomong apa aja jadi lucu. Iya. Amin. Maksudnya kalaupun ada cobaan tapi ada tempat ngadu lah seenggaknya kalau sekarang. Kalau dulu kan sendiri banget. Iya kayak iya gitu iya tuh. sih parah karena mungkin ibumu juga merasa kau di sini saja karena dia sudah sendiri kan. Cuman nggak tahu di sana mau ngapain Bang. Iya Toh sih. adik-adik Nah, saya kan harus saya yang iniin. Jadi kayak bingung saya di posisi yang kayak saya mau ngapain Iya, iya, gitu. Oh iya, Coba, kan coba. di kampung ya. Kalau Kak Brata merantau atau tidak? merantau kan saya di sini iya. ya. Kalau Iya, tidak itu kan kayaknya ngerantau saya di Makassar dong Udah, berarti. maksudku saya merantau itu kayak Kak Priska, wah kayaknya masa depanku ada di sana gitu. Jadi saya harus Oh, ke iya, sana iya. gitu. Nah, kalau saya dulu setelah Suca juga tidak ngangkat juga karena kan Suca 28 besar sekali. Iya, sampai Sama tidak ke Ical Kate bukan sih Kak? Ical Kate kan naik tuh, terus Aci, Arafa. Aku ingat Ical Kate tuh ngeblank di kardus apa? Iya, bener juga kan dia. Iya, terus saya keluar sementara saya kerja di S1 dulu di Makassar kerja dikasih izinnya cuma seminggu. Terus kayak oke deh kau karantina tapi kita cuma bisa kasih izin sekian nih. Waduh, saya bilang ya enggak apa-apa lah orang saya jadi artis ya kan. Indosiar bro, orang masuk Indosiar penyanyi dangdut langsung naik namanya, apalagi komedi. Itu yang saya pikir. Yang dipikir. Itu yang dipikir. Wes, sat sudah keluar di kerjaan terus tampil di Indosiar cuman 3 kali tampil. 3 kali. Bagaimana maksudnya ini? Oh, sudah keluar istilahnya. Saya sudah ambil jalan ini, di sini sudah saya lepas nih. Iya. Saya sudah kayak naik perahu begitu. Tapi udah di tengah-tengah laut nih, bingung mau kemana lagi begitu. Akhirnya saya bagaimana nih konsultasi sama istri saya yang pacar saya dulu kan. Bagaimana nih kita sudah mau menikah juga. Bagaimana kalau kau tidak ada kerjaan? Kalau kau balik Makassar, kerjaanmu pasti begitu-begitu lagi. Jadi dosen. Tidak maksudnya kerjaannya Iya. melamar lagi melamar begitu. lagi. Iya kan kenapa saya jadi Tiba-tiba dosen? jadi dosen. Kan istrinya jadi dosen. Iya, istri jadi Kirain ngikut banget. kan beda sih, Kak. pendidikan, Bisa. beda pendidikan saya dong. Saya ngajar apa, Bro? Emang dosen bisa ngerekrut gitu ya? Tidak Ke lah. orang dalam. Ntar kamu ngajar ini. Ngajar apa saya ngajar menjadi 28 besar. Itu tidak mudah. Nah, akhirnya saya pikir bagaimana yang ya itu pertama kali tinggal di rumah keluarga di Bekasi. Tante saya dikasih fasilitas, alhamdulillah dikasih Oh motor. iya, waktu itu juga waktu di Komtung kan Kak Brata selalu ke Bekasi. Iya selalu ke Bekasi karena tinggalnya di situ. Terus masuk di Komtung. Tapi sebelum itu saya merantaunya tuh putuskan untuk hubungin dulu Ko Ernest. Kok ada kerjaan tidak? Saya jadi kru. Jadinya Ko Ernest waktu itu ada Film. production film CTS kan. Tapi saya tidak mau main, memang mau jadi kru saja. Akhirnya dia bilang ada nih Rip jadi telco. Oke siap kok. Apa tuh ya? Saya datang, saya di Jakarta datang nih, dikasih motor, pertama kali saya pakai Waze itu, Aplikasi Wes. parah sekali. Saya pelan-pelan sekali, pagi-pagi pelan-pelan di klakson kiri kanan, anjing bangsat, cepat dong, begitu semua. Kenapa orang-orang kasar di sini begitu? Kayak kan Karena kita naik lambat motor lihat begitu. Waze. Ternyata lambat. Orang-orang di Jakarta pekerja semua tuh, Iya, cepet maksudnya semua, cepet-cepet. pagi-pagi Buru-buru. nih, udah deh lama sekali itu. Kadang ini yang paling bahaya tuh kan saya pakai headset nih.
terus pakai wes. Jadi tidak lihat gambar, cuman mengandalkan dari iya, suara itu. suaranya iya, belok kanan. Iya, belok kiri begitu. Tapi kalau hujan, saya tidak bisa lihat. Akhirnya saya kasih masuk kantong, pakai headset. Cuman kalau misalkan hujan kan jaringannya tidak bagus. Di depan ini ada flyover, ada kiri sedikit. Jadi kayak jalannya tuh entah kiri atau naik ini. Saya bilang, Wes, bicara dong. Ini kita tidak bisa pelan-pelan ini. Wes, tidak bicara dia sampai saya naik flyover. Dia bilang, loh kok naik flyover? Kata saya, kau diam dari tadi bangsa. Iya, paling tidak ini itu kita perantauan karena baru tahu ini jalan Jakarta itu beda sama di Makassar. Makassar kita salah, ya sudah kita pulang. Bisa putar balik Bisa juga putar gampang. balik gampang. Ini kita salah sedikit, putarnya jauh di bawah flyover. Iya, jauh di bawah flyover. Itu. Jadi jangan sekali-sekali salah naik. Saya pernah nih naik motor nih. Westnya kan belok ke sini. Oke. 2 flyover tuh. Enggak. Naik saya set. Ternyata di flyover itu bercabang lagi lah. Ilaha illallah. Itu flyover dia bercabang lagi. Saya ikut. Karena saya kan kalau pengendara kan harus jalur kiri. Ya sudah kiri, saya terus kiri. Pas kiri kok langsung ini warna birunya ke sana begitu. Ya Allah, bagaimana Mutar ini? lagi jauh. Iya, akhirnya mutar lagi. Saya bilang, "Oh, dikasih alternatif jalan lain." Waktu itu kan dikasih set. Oke, saya ikut terus kembali ke flyover itu. Tapi untung tidak lewat di ganggang, Kak. Nah, itu juga saya pernah juga itu, Iva. Waktu balik ke Bekasi saya. Balik ke Bekasi mengandalkan Waze karena rata-rata teman di Jakarta bilangnya pakai Waze aja, dia lebih mengerti tuh. Maksudnya dia nggak nyaranin jalan-jalan tikus. Saya ikutin Waze kan. Tapi terlalu tikus jalan. Terlalu tikus, betul. Saya pernah sudah masuk di Bekasi tuh daerah apa ya? Ikut sampai di depan kamar mandi. Sumpah, toilet depan toilet. Terus ada bapak-bapak yang teriak, "Mutar balik." Begitu. Mutar balik. Jadi Bukan kayak dari Waze-nya. Iya, bukan. Bapak-bapak yang teriak di situ mutar balik. Saya pikir ini kayaknya sudah sering orang salah jalan. Akhirnya iya. Jadi dia sudah Udah bilang biasa. mutar balik udah biasa. Kayaknya itu memang jalanan, cuman kenapa banyak sekali orang dia bangun kamar mandi ya. Waze-nya kurang update, oh ternyata sudah jadi kamar Jadi mandi. kamar mandi. Saya pikir daripada saya mutar balik ya udah saya berak dulu. Akhirnya pertama kali itu saya merantau ya, itu kendalanya itu pasti jalanan, terus shock culture apa sih? Oh, Itu bahasa. ya, bahasa terus kebiasaan orang-orang sini, makanan segala macam itu bingung lah pertama-tama. Akhirnya ikut Komtung tapi gabung komunitasnya di Stand Up Bekasi. Dimasukin grup sama Bang Ajis, terus ikut-ikut sama anak-anak dan saya baru lihat itu pertama kali. Sangar sekali ini open mic, bro. Di Bekasi Di itu ada Bekasi. yang open mic tidak lucu. Hakim naik terus teriak taksi, begitu bro. Bagaimana kau tidak kena mentalmu itu? Lagi open mic begitu taksi. Terus kayak parah ini. Akhirnya saya belajar sama anak-anak. Terus keliling open mic segala macam. Terus open mic di Jakbar pecah terus di-mention. Senang sekali tuh. Dimensi sama Akunnya ini Stand Up Jakbar. Iya. Pecah akhirnya semakin semangat keliling open mic terus sampai audisi suci udah. Alhamdulillah Itu sekarang sih. udah menjadi seseorang. Seseorang. Kak Brata, Asik, Aji. Iya. Kenapa ke Aji begitu? Aji Mas. begitu. Itu juga jadi contoh buat aku sih, Kak Brata. Iya kan kau contohnya sudah sukses tapi turun tapi Itu naik turun, lagi. naik lagi insya Allah naik lagi. Amin. Aku tuh susahnya itu sama makanan sebenarnya Makanan waktu di toh? sini. Iya, lidah-lidah kita ini Sulawesi. Bener. Lidah asin. Iya sama di sini rada hambar menurut aku makan Iya, makanannya, iya. kurang berasa gitu. Daerah sana kan kayak kita tuh lebih Banyak kuat bumbu rempah lah, lah ya. Iya, kuat Iya, rempah. iya, iya. Kalau yang rempahnya kurang kayak apa? Terus Iya. di sini ada ceker, ada kepala dimakan, kepala ayam. Nah, Di itu Sulawesi tuh enggak makan kepala ayam. enggak. Kepala apa tuh? Kepala babi. Dia ngomongnya takut lagi. Takut lagi. Kepala babi. Menangis ngomongnya. Iya, Allah. Kita tuh jijik waktu itu ada di Sulawesi itu orang Jawa menikah. Orang Jawa menikah di Sulawesi. Itu menunya ada kepala ayam di situ kan. Iya.
orang teriak, "Hah, apa ini?" Kenapa ada kepala? Terus yang masak, itu kepala ayam Bu. Kaget juga. Kaget juga dia. Iya, Iya. aneh di sini makanan. Iya tapi sih, tapi ya namanya kita merantau harus menyesuaikan begitu bener. ya tapi kan. sekarang udah suka Bang aku. Suka ya, pasti karena bisa karena biasa toh. Iya. Bahkan ketika saya makan terus ada mangganya ya waktu itu, terus ada teman dari Jakarta juga bilang, "Kenapa kau makan pakai buah?" Padahal di Makassar itu kalau raca-raca taipa itu kan mangga yang diiris-iris itu enak sekali. Kasih sama Sambal mangga kan? Sambal, iya, sambal mangga. kacang biasanya enak tuh. Sama ikan begitu itu kita Iya, makanan dikasih mangga. yang makanan yang emang. oke begitu. Sambal mangga pakai ikan bakar enak sekali. Iya kan? Iya. Orang Kita sini daerah timur kita masih sama. Di sana Sama. pisang goreng makan pakai sambal tidak? sambal. Nah, kan Nah, di sini iya. tuh aneh mereka bilang. Aneh sih kalau pisang goreng pakai sambal. Enak sekali. Kalau Woi, ikan bro. pakai mangga masih tuh. Ih Kalau bro, makanya sekolah bro. nggak ada hubungannya kan ini. Kalian pasti juga kayak kamu Iya. juga pasti nggak pernah makan nasi dicampur air putih. Nah itu kau yang aneh. Nah, itu emang gak ada yang bela. Kau sama Ical. Ical begitu dia. gitu. Mm-mm. Oh, biasanya karena nasinya panas dikasih air, Kasih air, kita begitu. makan. Kan ditiup bisa. Kasih iklan dulu lah ya. Oh, iya. Oh iya, ya Baru udah di- habis ini. Iya iklan dulu baru Kita saya tiup iklan ya. dulu. Kita iklan sekarang. Gue juga pernah ngeliat di lampu merah Cikarang tuh ada anak kecil bawa elap gitu. Iya. Jadi dia tuh datang nih nyamperin motor gua bawa elap, ngelapin stang motor gua. Iya. Dilapin ya kan. Gue bilang, "Dek, maaf ya. Pura-pura nggak denger tuh." Dilapin terus sampai nembus. Enggak lah, Bo. Dilapin. Akhirnya gue jujur kan, "Maaf ya, Dek, lagi nggak ada duit." "Bener nih Bang, gak ada duit." "Iya Dek." Terus dia ngelapinnya pindah nih dari stang motor gua ke bodi samping motor gua. Sambil ngobrol sama yang sebelah, "Bang, Vario surat-surat lengkap nih. 2 juta lepas, orangnya gak punya duit." Anjing kata gua kecil-kecil calo lu bangsat. Budaya. Iya, tapi yang kelas 3. Kelas 3. Kalau kelas 2 enggak dapat, belum dapat. Belum dapat. Tahun lagi loh padahal aku bisa makan pisang pakai sambal ya. Berarti makanan ya paling berat perantauan itu Iya, kita tuh di awal-awal. makanan kan. Makanan. Kak Priska juga kan berarti kita lidahnya sama berarti ya. Iya. Kalau bahasa Bugisnya tuh malunra, kita tuh Malunra. terlalu makan tuh enak-enak gitu. Iya, yang pokoknya rempahnya banyak tuh enak aja. Yang sedap. Yang bumbunya banyak ya. Iya. Kayak Di sana kan anak perempuan kalau cuma tahu masak tumisan sama sayur bening kan dibilang pemalas. Jadi iya, harus iya, ada iya, yang iya. bisa kayak santannya, harus apanya gitu-gitu Betul. loh. Harus ada skillnya dia. Kalau cuma tumisan apa ini? rempah. Apa ini? Makanan bayi. Skill rempah. Oh berarti Priska sangat jauh sekali dong ininya karena dari di kampung terus ke Jogja yang makanannya Iya. bisa dibilang Manis-manis. manis-manis gitu. Manisan susah banget Padahal dong kan awal-awal. padahal kan sebenarnya beda-beda kan selera orang. Mungkin dia masuk di situ. Kalau misalkan orang Jogja ke Makassar mungkin dia juga kayak kenapa pisang pakai sambal? Iya kan? Tapi saya sampai Kayak sekarang gitu ya kalau sih. pesan teh, kalau mau teh panas itu saya ngomong berkali-kali. Teh panas ya, saya bilang gitu. Oh. Karena di sini tuh kalau kita bilang teh panas dikasih anget tau gak sih? Oh, berarti kau yang mau yang panas sekali Iya, begitu? yang panas Panas beneran. melepuh. Kan kalau kita bilang panas sih berartinya panas dong. Kalau Iya, dia iya. kasihnya teh panas tapi anget yang kita bisa teguk gini ya, itu kan anget ya. Oh, Maksudnya gitu. Jadi iya, di sini iya, tuh iya. jarang banget kita pesan teh panas dapatnya teh panas gitu. Jadi aku kalau teh panas ya aku bilang panas. Yang ngasih ada asapnya iya Mbak gitu. Oh iya. Kalau enggak dikasih yang anget. Iya sih kebanyakan di warkop begitu. Iya, Tapi iya. lebih enak yang anget sih Anget Kak. ya? Oh, Karena langsung bisa kan tiru. susah melepuh. Kalau enak yang panas. Jadi kalau tiup sedikit sekali 2 kali, itu jadi berasa angetnya sampai sini tau gak sih? Kalau yang anget doang itu Bukannya yang mending es teh. di lidah langsung ini. Kayaknya mungkin aku udah terbiasa kali ya. Oh biasa kau ya. Jadi lebih suka yang kayak gitu sih. Kuat berarti lidahmu ya. Lidahnya emang kuat berarti. Iya. Harus yang panas. Karena rata-rata yang anget begitu. Kalau kita pesan di warteg begitu. Saya pernah di Rata-rata warteg teh panas ya. Datang. Kok enggak panas, Pak? Kau yang kurang ajar. Oh, ternyata bapaknya yang panas. Kata-katamu yang panas, Pak. Banyak mau makan saja. Nah, berarti kita bisa simpulkan nih tips-tips dong buat teman-teman ya kan. Yang Kalau tinggal mau di perantauan. merantau. Iya. Kalau Bagaimana saya caranya survive
Kalau dari Aji bagaimana nih? Kalau dari aku sih inian aja, bersosialisasi. Oh, cari Pak Moa begitu. Iya, cari Pak Mua untuk diri kalian lah Oke. pokoknya. Nggak harus lulus sekolah dulu. Dan jangan lupa Iya, harus lulus sih kayaknya. dan jangan lupa berdeposito. Gitu. Karena di perantauan begitu, kita harus sudah putus urat-urat malu untuk bergaul. Kita harus putus kayak saya orangnya introvert, nggak bisa bro. Nggak bisa hidup di perantauan kalau begitu. Iya, karena di perantauan itu apa ya, jaringan begitu komunikasi kita sama teman-teman. relasi. Iya, relasi begitu. Apalagi Harus kalau- kita bangun karena dari situ kan bisa mungkin ada kerjaan, bisa ada apa segala macam. Pasti dari temen sih. Dari teman, Iya, tidak ada yang pasti. dari Nggak ada dari pribadi. Iya. Nggak ada. Orang teman-temanmu yang kaya di kampungmu belum tentu bisa bantu kau. Iya, karena kan? mereka juga nyari kan. Mana kerjaan. Iya, iya. Kalau dari Priska bagaimana kira-kira tipsnya? Yang pertama sih harus dapat restu orang tua sih. itu Pengalaman yang bagus. paling utama. Itu yang paling pertama sih biar tenang. Karena lah. iya, karena rentetannya bukan cobaannya cuman di kapal aja. Iya, Di audisi. dari karir, Di ini karir, berpengaruh karir. Mm-mm. Memang Sampai udah nggak doa mau ibu. ikut audisi lah aku tuh gara-gara Iya, sampai- sering gagal tuh kayak udahlah. Tapi coba kau ikut lagi, siapa tahu karena kan sudah baik sekarang hubungannya kan Jadi sama ibu. takut sekarang jadi trauma kayak. Oh, atau ibu saya sudah ikut Oh, audisi. Bisa dia kayaknya. Lebih Lolos, lucu. bener. Woi, keresahannya soal kau banyak itu. Anak durhaka ini Priska nih. Anak durhaka, iya. Berarti itu dari Priska adalah restu orang Orang tua. tua itu teman-teman. penting Mm-mm. buat kesuksesan anak di masa depan. Iya. Tapi aku tadi kan kata Bang Arif kita tuh kalau di rantau harus urat malu putus, Iya, harus berani. iya. Aku termasuk orang yang nggak berani memulai duluan, tau? Oh iya. Iya. Nggak introvert juga, tapi maksudnya kalau untuk di lingkungan baru tuh susah banget buat ngobrol. Iya. Di lingkungan yang gak usah jauh-jauh lah, stand up Indo aja aku nggak terlalu ngobrol itu iya, dengan iya. orang-orang gitu. Iya. Kayak emang dan itu emang sulit sih Bang. Tapi maksudnya kalau ada pilihan lain, kalau memang kita pembawaannya kayak gitu, ya harus siap-siap bisa sendiri apapun. Oh iya, Iya mungkin sih. itu harus ada skill yang ada ya. Maksudnya, Apapun kayak ya hati lu Iya, harus iya. siap, harus kuat, mental Betul, juga harus betul, kuat betul. sendiri gitu kan. Karena nggak bisa kemana-mana, nggak bisa tapi ngobrol. tapi maksud saya bukan yang kayak kita tiba-tiba bang ayo bang Iya. apa kabar?" Nah, Tidak itu Nggak harus juga. jadi kayak Bang Marcel juga. Akhirnya diam aja, dia ngobrol biasa aja gitu. Iya, maksudnya Jangan kayak Bel. Iya. Mau apa non? Gitu. Boleh non? Taruh minta enggak yang begitu Boleh juga. rokoknya, gitu. uang Cepat bensin iya. non. Cepat Nggak sih harus prosesnya itu Iya, cepat cepat. ya kan. Prosesnya lebih cepat tapi lebih Bang Awe, cepat. lucu banget Emang Bang nggak Awe. semua- Pulang-pulang semua orang dapat bisa. uang. Itu bakat, Iya. itu bakat. Itu bakat sih Itu memang. sulit Bakar. tapi sulit sih. Nah, maksudnya yang jalur itu ada, tapi yang saya maksud itu kalau misalkan kita bergaul nih, kita lagi kumpul begitu, kan ada yang diam saja begitu kan. Kalau ngobrol maksudnya ditanya terus ngobrol kan itu lebih ya maksudnya masuk lah begitu daripada ditanya terus menjawab seadanya begitu dia. Tidak nanya balik. Iya. Nanya balik. Itu susah juga sih. Iya. Tapi ya kembali lagi ke pribadi masing-masing begitu. Kalau Benar. dia tidak suka dengan itu tidak apa-apa, yang penting skillmu ada ini. Iya. Tapi aku juga orangnya kayak Sendiri. gitu sih sebenarnya. Iya. Kalau ada di lingkungan baru tuh sebenarnya besar sekali rasa seganku. Betul. Iya, segannya Iya itu segannya Ah, itu. Segan banget. besar kemaluanmu. Rasa malu. Rasa malu. Tapi besar memang. Kalau besar kan ya. Jelas. Oke, terus Canggungku Iya. cungga apa? canggungmu. Cunggang. Iya. Rasa canggungnya itu Canggung, loh iya. tinggi banget. Tinggi sekali sama orang-orang. Tapi tipsku Ya, itu apa namanya konsisten di stand up sebenarnya. konsisten di stand up sih. Heeh. Betul gitu. Karena yang pengalaman saya kan, kalau misalnya kan masih ada itu off air tampil di sekolah segala macam. Ya udah hidupnya dari situ walaupun Oh, cuma ya. dibayar 300-700 ribu. Iya, iya, Yang penting ada makan. Stand up terus. Berarti kita tidak boleh keluar dari apa yang kasih besar kita toh. Stand up begitu. Kalau misalkan kau sudah besar, terus misalkan fokus ke film terus nih. Bisa juga sih. Bisa. Bisa juga. Kan Kan bisa film merambah. kan. Kan bisa Film. merambah dari stand up ini. Iya, Yang bisa salah juga itu nih. saya kemarin dari stand up dia diajakin sama Indosiar masuk itu Dangdut gitu. dangdut nyanyi. Tapi kan kau bisa nyanyi memang. Tapi keluar pertama bang.
Keluar pertama, habis itu dihujat sama orang. Gara-gara saya manggilnya Inul tidak pakai Bunda Inul. Oh iya. Manggil, oh Inul. Oh Allah, kurang ajar sih kau. Kurang ajar sih. Gue nggak tahu, Iya. ternyata harus panggil Bunda Iis, Bunda Ya Inul. Allah. Karena segan kan. Ada SOP-nya di situ. Iya, ada itunya. Gua harus manggil Bunda Nasar. Kena. Oh itu ya, berarti tipsnya jangan lupakan stand up begitu. Tetap Iya. kita walaupun kau fokus di kerjaan lain, maksudnya tetap Tapi jangan kau tinggalkan stand jangan up. tinggalkan stand up karena itu yang Konsisten. Itu yang membawa kita pergi Jakarta. open mic terus ya. Kalau ini latihan terus begitu Latihan ya. terus. Oke deh, kalau dari saya kan kayaknya sudah diwakili semua ya. Sudah kayaknya saya intinya kalau kalian mau merantau ya udah minta restu orang tua ya Oh, kan. rangkuman. Iya, kalau stand up- Selesaiin sekolah. Ya, Selesai sekolah, perbanyak sosialisasi, Oke. konsisten di stand up. Terus kalau mau konsisten di stand up dan juga panggil Mbak Inul atau Bunda, Bunda Inul. Bunda Jangan Inul. Inul. Jangan ya. Jangan Inul, mau kurang ajar. Iya. Dibenci satu Sulawesi. Oke deh, sudah. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai ketemu lagi. Oh iya, buat teman-teman Aji nanti ini bakalan bikin show. Namanya apa, Ji? Namanya ini Ajinomoto Hidup. Ajinomoto. Ajinomoto hidup. Heeh. Artinya plesetan dari ini ya. Iya, micin. Iya, Royco oleh ya? sama Iya, iya. Royco. Ajinomoto. Bukan ya, Weh, Ajinomoto. Ajinomoto aja, Ajinomoto. Oh, gitu. bukan artinya Aji nggak punya moto hidup. Ya emang artinya itu. Oh. Artinya itu tapi Ajinomoto. logonya plesetan Ajinomoto. Iya, logonya Oh, Plesetan oke Ajinomoto. oke oke. Itu tanggal berapa, Ji? Itu tanggal 12 Juni nanti, tanggal Gokil. 2021, bentar lagi dong. 2021, iya, bentar 1 jam lagi. stand up-nya. Ih, 1 gokil. jam, iya, 1 jam 15 menit lah. Gokil. Ih, gokil. 15. Keren keren keren. Itu akan keluar keresan-keresan Pak setelah Moa menja- semua. Semua. Heeh. Pak Moa terus yang banyak lah pasti keresanmu orang. Iya, iya. Yang 3 ini kan harusnya kau sudah jadi artis juga. Iya. Iya, itu kan pasti itu Pasti. dibahas. Tapi Gitu ya. masih sering masih kok videomu masih ada di TikTok, sering lewat itu. Iya. Ngerosting. Roasting itu. Iya. Ya makanya videonya doang yang sering lewat, orangnya mah di kosan aja kan. Videonya Nggak aja lewat-lewat kemana-mana, ya? iya. Orangnya status. Oke, yang mau beli tiketnya bagaimana, Ci? Yang mau beli tiketnya itu ada di loket.com. Loket.com. Bisa dicari aja Ajinomoto Hidup, itu langsung ada tuh keluar di loket.com. Gokil. Oke, mantap. Sukses acaranya, Ji. Semoga pecah. Amin. Dan Amin, semoga amin. sold out tiketnya. Dan buat Priska ada yang mau dipromokan mungkin? Udah. Sudah ya? Ini tayangnya. Oh, sudah berarti. Udah lewat. Iya, Oh, udah saya lewat. aja nih buat teman-teman yang di Makassar nanti. Sudah deh, sudah sold out tiketnya. Mau pamer. Emang mau pamer, Mau pamer. emang mau pamer. Memang tujuannya itu, Bang. Tujuannya itu. Capila Live, sampai ketemu kita di Capila Live. Oke, sampai ketemu. Saya Ari Brata. Saya Musdalifah Basri. Dan Priska baru Sego. Aku Aji. dadah, sampai ketemu di Thank you. Podcast Komika. Komika berikutnya.